mengucap syukur atas berkat dan anugerah dari Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan berkenan mempersatukan kita kembali dalam ibadah minggu di Gereja Kristen Jawa Purwokerto, Pepanutan Mercy. Masih dalam suasana Natal dan juga tahun baru, tahun 2026. Izinkanlah saya juga untuk mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara semua, disertai doa dan ucapan semoga damai dan sukacita Natal selalu ada pada diri kita semua. Amin. Di samping itu saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru, tahun baru tahun 2026 dengan penuh ucapan syukur karena anugerah Tuhan. Kita beroleh kesempatan, kita beroleh berkat dari Tuhan untuk masih bisa berkarya, melakukan segala kegiatan yang tentunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu yang kedua setelah Hari Raya Natal, dan pada hari ini kita masuk pada hari yang keempat di tahun yang baru, tahun 2026. Dan secara ringkas, minggu kedua ini membawa pesan bahwa kelahiran Kristus akan mengantar kita pada kehidupan yang baru yang terus-menerus dipersiapkan untuk menerima kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dan juga untuk menjadikan setiap momen dalam kehidupan kita menjadi sebuah kesempatan untuk bisa selalu hidup dalam terang dan kasih Tuhan. Dan selaras dengan pesan yang ingin disampaikan dalam minggu kedua setelah Hari Raya Natal ini, berkat dari Tuhan melalui sabdanya, malam hari ini kita akan bersama-sama dituntun melalui tema kelahiran membawa kehidupan. Kalau kita lihat temanya, kelahiran membawa kehidupan, masih seputar Natal ya Bapak Ibu Saudara. Dan sekalipun kita sudah memasuki tahun yang baru, namun peristiwa Natal tentu saja tidak dibatasi oleh sebuah ruang dan waktu. Sebutan Natal yang kemudian dikaitkan dengan tahun yang baru itu bukan membatasi makna yang penting dari kelahiran Yesus itu sendiri. Landasan firman Tuhan untuk tema kita pada malam hari ini, kelahiran membawa kehidupan, tadi kita sudah baca bersama-sama dari Injil Yohanes 1 ayat 10 sampai 18, di bawah perikop firman yang telah menjadi manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menarik dari Injil yang sudah kita baca pada malam hari ini? Injil Yohanes 1 ayat 10 sampai 18, atau secara keseluruhan apa sih yang menarik dari Injil Yohanes pasal yang pertama ini? Ternyata kalau kita baca, ada perbedaan tentang bagaimana Yohanes menceritakan bagaimana proses kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa dalam Alkitab Perjanjian Lama Baru ada 4 kitab Injil, yaitu kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, dan kitab Yohanes. Kalau dalam Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, kelahiran Yesus diceritakan secara kronologis. Intinya kita dapat membaca peristiwa kelahiran Yesus itu secara runtut kronologis, dimulai dari Yesus yang lahir dari seorang ibu yang bernama Maria, dan Bapak
sebagai pribadi yang hadir sebagai bapak dari Yesus, bayi Yesus, yang terus mendampingi bayi Yesus dari bayi Yesus itu di dalam kandungan sampai Yesus besar. Bagaimana Bapak Yusuf dan Ibu Maria kemudian yang pada waktu itu sudah bertunangan mengandung dari Roh Kudus, lalu kemudian mereka berada di Bethlehem mencari penginapan, kemudian lahirlah bayi Yesus. Setelah itu ada beberapa orang yang datang kepada Yesus. Ada orang Majus, ada para gembala. Artinya dalam Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, proses kelahiran Yesus itu diceritakan secara utuh, secara kronologis, bagaimana kelahiran bayi Yesus yang datang ke dalam dunia. Tetapi dalam Injil Yohanes, saya katakan tadi ada perbedaan. Bagaimana dalam Injil Yohanes menceritakan proses kelahiran Yesus. Kalau kita baca, ternyata tidak diceritakan dalam Injil Yohanes bagaimana proses kelahiran Yesus. Injil Yohanes ini menceritakan makna atau tujuan atau maksud, apa sih maksud dari Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai bayi yang lahir dari perawan Maria dan didampingi oleh Bapak Yusuf sebagai ayahnya waktu di dunia. Dan hal ini menjadi sesuatu hal yang penting. Injil Yohanes 1 ayat 10 sampai 18 merupakan sebuah pernyataan tentang inkarnasi Tuhan. Apa itu inkarnasi Tuhan? Secara sederhana, inkarnasi Tuhan adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa memilih untuk menjadi daging atau menjelma menjadi manusia, khususnya dalam diri Yesus Kristus, tanpa kehilangan keilahiannya. Ini berarti Tuhan mengambil wujud sebagai manusia. Dia lahir, hidup, merasakan penderitaan, dan kemudian mati secara jasmani. Tetapi ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk menebus dosa manusia dan juga menunjukkan jalan keselamatan serta kasih-Nya untuk manusia, untuk umatnya, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya.